Di antara kerumunan yang memadati Masjidil Haram, berdiri seorang lelaki dari Bani Israel. Ia mendengar kisah Mi'raj Nabi Muhammad, tentang langit berlapis-lapis, tentang surga dan neraka, tentang arasy yang melampaui segala jarak. Namun di lubuk hatinya, benih ragu mulai tumbuh. Bagaimana mungkin, pikirnya, perjalanan sejauh 500 tahun ditempuh hanya antara Isya dan subuh? Baginya, kisah itu terdengar indah namun mustahil. Rasa lapar kemudian mengusirnya dari masjid. Dalam perjalanan pulang, ia membeli seekor burung merpati dari seorang anak kecil. Setiba di rumah, burung itu disembelih dan diserahkan kepada istrinya untuk dimasak. Sambil menahan lapar, ia meluapkan keraguannya. Aku baru saja mendengar Muhammad bercerita tentang perjalanannya menembus langit dan kembali sebelum fajar. Hatiku menolak mempercayainya. Tubuhnya terasa panas, ia berkeringat. Ia pergi ke kolam untuk mandi. Pakaian ditanggalkan, tubuh ditenggelamkan ke dalam air. Namun ketika ia menyelam, bumi seakan bergetar, air berputar, kesadaran terlempar. Saat ia muncul kembali ke permukaan, dunia telah berubah. Ia bukan lagi lelaki. Tubuhnya telah menjadi tubuh seorang perempuan, asing, lembut dan rapuh. Negeri yang ia pijak pun bukan negeri asalnya. Waktu berjalan dengan hukum yang berbeda. Seorang pemuda datang, tertarik kepadanya, meminangnya, menikahinya. Ia menjalani kehidupan yang sama sekali bukan hidupnya. Hari berganti tahun. Ia hamil, melahirkan. Hamil lagi, melahirkan lagi. 5 kali ia melahirkan anak lelaki. 5 kali ia menanggung sakit yang tak pernah ia bayangkan. Hingga suatu hari, kesadaran lamanya mengetuk. Bukankah aku seorang lelaki? Mengapa aku hidup sebagai perempuan? Sampai kapan aku akan terperangkap di waktu yang bukan waktuku? Ia kembali ke kolam, tempat segalanya bermula. Ia menyelam, gemuruh yang sama terdengar. Dan ketika ia muncul, tubuhnya kembali seperti semula. Lelaki, utuh. Pakaiannya masih di tepi kolam, seolah tak pernah ditinggalkan. Ia pulang. Istrinya masih mencabuti bulu burung merpati, seolah waktu tak bergerak sama sekali. Belum satu masakan pun matang. Saat itulah ia mengerti. Waktu bukanlah penjara bagi kekuasaan Allah. Jarak bukanlah batas bagi kehendaknya. Yang mustahil hanyalah milik akal manusia, bukan milik Tuhan. Ia bergegas kembali ke masjid. Nabi Muhammad masih berdiri di mimbar. Jamaah belum beranjak. Kisah Mi'raj masih mengalir. Dengan suara bergetar, lelaki itu pun berseru, "Wahai Rasulullah, semua yang engkau ceritakan adalah benar. Aku sendiri telah merasakannya, bahwa 1 detik di sisi Allah bisa memuat usia manusia." Ia menceritakan pengalamannya. Rasulullah hanya tersenyum, senyum orang yang tahu bahwa kebenaran tak selalu butuh pembelaan. Lelaki Bani Israel itu pun bersyahadat. Masjid bergemuruh oleh takbir dan syukur. Dan kisah itu pun tertinggal sebagai peringatan bahwa iman bukan sekedar percaya pada apa yang masuk akal, melainkan tunduk pada kebesaran Tuhan yang melampaui segala nalar.